wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kita foto kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Bapak Ketua MKKS SMK beserta para anggota. Terlebih dahulu mari kita sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ilmunya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat umur panjang, dan alhamdulillah bisa sampai pada sesi yang terakhir dalam kegiatan workshop penguatan kompetensi kepala SMK Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan di Grand Hotel Cian 19 sampai dengan 20 November 2021. Dan pada sesi yang terakhir di hari terakhir ini kami mendapatkan tugas untuk menjadi pengatur acara, termasuk juga nanti dengan teman-teman yang sudah ada di depan kita semuanya, dengan berbagi pengalaman untuk SMK PK yang saat ini di Kabupaten Purbalingga sudah ditunjuk 2 SMK, yaitu SMK Ma'arif NU Bejari dan juga SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat sampai dengan pukul 11 kita harus berbagi waktu untuk bisa mendapatkan materi, walaupun mungkin saya pikir tidak akan cukup, tapi walaupun sedikit, tapi kita mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan kemudian SMK PK ini kan memang mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan diseminasi atau berbagi pengalaman dari mulai proses awal barangkali sampai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan dan sampai dengan evaluasi nanti. Dan diharapkan kita semuanya sebagai SMK yang mungkin belum mendapatkan predikat PK, mudah-mudahan nanti bisa mengambil semangatnya atau ilmunya, sehingga diharapkan masih ada waktu tahun-tahun depan, mungkin sampai 2024 masih ada kesempatan, sehingga minimal sudah mulai tahap perencanaan yang sudah kita siapkan. Dan ya memang seperti disampaikan oleh Ibu Kacap, bahwa memang tidak mungkin semuanya akan mendapatkan bantuan PK, karena untuk program-program dari direktorat biasanya kan memang selalu berubah, ya, nomenklaturnya atau namanya atau jenis programnya gitu, sehingga saran dari Ibu Kacap supaya kita yang mempekakan diri, karena saya yakin bahwa semua SMK di Kabupaten Purbalingga mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing gitu. Dan baik, tanpa berpanjang lebar karena waktunya sudah cukup sempit, maka kita mulai saja untuk sesi berbagi pengalaman dengan kepala sekolah SMK PK. Dan sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk kali ini kita akan bersama, kesempatan yang pertama kita akan sampaikan kepada Ibu Suhati, Ibu Sifati. Dari Pak Masud dulu, boleh dari Pak Masud, hubungannya dengan berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan SMK. Kami beri kesempatan masing-masing panelis ini adalah 20 menit. Setelah itu nanti sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, kesempatan pertama diberikan kepada Pak Masud. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Pak Heri yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk mendiseminasi tentang program PK di SMK kami yang alhamdulillah kami SMK Ma'arif NU Bejari dan SMK Muhammadiyah dipercaya sebagai SMK PK di Kabupaten Purbalingga tahun ini. Kami berbagi untuk pokok bahasan saya adalah mengenai soft skill. Kemudian Ibu Suharti nanti adalah tentang kurikulumnya, begitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan waktu yang singkat ini mampu untuk bisa saya tularkan yang saya mampu, yang saya bisa. Karena hingga saat ini memang juga masih proses sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi.
Menarik sekali, Pak Sukabagiana. Sebenarnya pokok bahasanya yang dibahas juga sangat implementatif ya dengan yang menjadi persoalan dan permasalahan kita. Akan tetapi kok rasa-rasanya kalau disuruh bandingkan jadi suka pokok bahasanya Pak Sukabagiana tadi Pak. Tapi karena sudah dijadwal ya oke lah kita coba. Dan di catatan dan di agenda sebenarnya masih sangat banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. PK kami masih proses hingga saat ini masih pelatihan. Beberapa dokumen masih merupakan draft. Betul tadi yang disampaikan sampai semalam termasuk oleh Pak Kasih gitu ya. Akan tetapi tahun ini bahkan bulan ini saya harus sudah mulai melaksanakannya. Saya melunching pada 1 November 2021 untuk kelas 10 harus sudah SMKPK sehingga kami ini harus sudah melaksanakan 2 kurikulum di tahun ini. Setelah di bulan Juli harus direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka kami juga dibatasi waktu maksimal atau paling lambat 30 November ini. Untuk yang kelas 10 hendaknya juga sudah selesai administrasi dan direkomendasi pula oleh Dindikbud Jateng. Kurikulum agak kesulitannya pastinya akan ada di sana. Bisa jadi hal-hal yang berkait dengan administrasi ya kita masih belum fix, akan tetapi apapun yang ada itu hendaknya kita fixkan sehingga bisa jadi draft kita ya draft tanggal itu. Kalau toh ternyata ada perubahan di tanggal itu kita benar. Walaupun di tanggal yang lain bisa jadi sudah ada perubahan. Itulah Bapak Ibu yang harus menjadi titik prediksi kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau besok dianjurkan oleh Ibu Kacabdin untuk mem-PK-kan diri, monggo, saya kira ya bagus itu. Dan program PK kayaknya program yang sangat membekali kita itu tidak hanya kompetensi, akan tetapi juga sampai ke soft skill, tidak hanya siswa, akan tetapi juga para gurunya di dalam manajemen dan manajerialnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jurusan-jurusan diantaranya ada perubahan itu memang agak mengalami kesulitan. Multimedia itu berubah menjadi seni, gesernya ke seni, kemudian ada cabangnya DKV atau desain grafis dan sebagainya. Bisa jadi teman-teman kita yang tidak terbiasa dengan perubahan akan terjadi gejolak. Itu bisa jadi. Akan tetapi zaman pasti akan selalu berkembang, tidak mungkin tidak berkembang, sehingga kita ya harus menyampaikannya dan harus jalan terus. TKR TBSM itu menjadi satu. TKR TBSM itu menjadi satu. Kalau tidak salah namanya menjadi TKRO, otomotif, begitu. Sehingga sudah tidak ada lagi Komli TBSM karena sudah digabung menjadi satu. Pak Trisna yang punya TBSM ya perlu untuk siap-siap Kakomlinya mau seperti apa dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah jam, termasuk mata pelajarannya. Demikian juga yang lainnya, ada beberapa perubahan-perubahan pastinya itu seiring dengan, karena kurikulum setiap dasawarsa kan selalu berubah. Saya kira kok ya wajar itu kalau kurikulum kita tahun 2013 sehingga namanya Kurtilas. Kalau sekarang 10 tahun lagi itu 2023 kok berubah, itu kan merupakan suatu kewajaran. Oleh karena itu kurikulumnya pun juga mengalami perubahan. Meskipun di dalam sosialisasi yang kami terima belum diberi nama, namanya entah apa, tapi yang jelas akan berubah. Waktunya bisa jadi tahun depan, bisa jadi paling lambat itu adalah tahun 2024. Hal kurikulum nanti Ibu Suharti yang kami menyampaikan, begitu ya. Dan tambahan yang lain yang menurut saya unik dan istimewa itu adalah adanya pelatihan-pelatihan kepada guru, karyawan, sampai ke siswa gitu. Saya didampingi itu oleh perguruan tinggi pembimbing itu bisa 72 hari.
berakhir nanti sampai tanggal 25 Desember. Sehingga waktu memang benar-benar banyak tersita, meskipun saat ini bisa jadi campur antara luring dan daring. Akan tetapi ya tuntutannya kalau daring itu juga menjadi bermacam-macam. Kegiatan, aktivitas itu harus ada di-on-kan tentang tanggal, bulan, tahun, kemudian ada titik koordinat. Sehingga kita yang biasa ngakal-ngakali yang namanya foto dan video ini menjadi amat kesulitan pastinya. Dan soft skill yang diperlukan sudah bertebaran, sudah disampaikan banyak narasumber ya sampai semalam, termasuk Pak Kasih, Pak Suka, ada pendidikan karakter, gerakan sekolah menyenangkan, tadi malam sudah disinggung oleh Pak Kasih, begitu ya. Kemudian anti bullying, ini juga oleh Ibu Kacabdin, gitu ya. Link match Dudi, ini harapannya juga bisa dimaksimalkan, dan tuntutannya adalah link match dengan judi yang punya kualifikasi besar. Kemudian pembelajaran blog yang tadi disampaikan oleh Pak Suka, juga adanya pembelajaran berbasis IT, P5BK dan lain-lainnya. Sekali lagi saya mohon doa restunya, semoga kami bisa menjadi perintis SMK PK ini dengan lancar, sehingga bisa mengimbaskan kepada panjenengan semua, dan akhirnya panjenengan pun lolos dan lulus sebagai SMK PK di tahun yang akan datang. Itu saja menurut saya, Pak Heri selaku pembagi acara yang saya sampaikan. Monggo waktu saya serahkan kepada Pak Heri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masud untuk narasumber yang pertama terkait dengan soft skill sudah disampaikan. Kemudian yang kedua langsung saja kepada Bu Sima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Mohon maaf ya. Ini kemarin saya mandan ternyuh sekaligus mengapresiasi dengan Pak Mariono, bukan guru agama tapi bisa menyampaikan ayat-ayat, makanya kami sebagai guru agama ini dan iri ya Pak Mariono. Jadi ketika kita berbicara tentang keunggulan, ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 10 itu ada di sana bahwa kita semua adalah umat yang terbaik, ya, sehingga mudah-mudahan semua yang ada di sini menjadi kepala sekolah yang terbaik semuanya. Amin. Bapak dan Ibu, maaf Bapak-bapak semuanya, ini saya berbicara mewakili Kepala Cabang Dinas Wilayah 14 karena kebetulan Ibu Cabdi nggak ada. Wilayah 14 SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, ya, mau sedikit berbagi tentang SMK PK. Dan sebelumnya kami mohon maaf apa yang akan kami sampaikan, saya yakin masih jauh dari sempurna karena semuanya masih dalam proses. Kemudian terkait dengan SMK PK, memang pada awalnya adalah kompetisi, sehingga yang namanya kompetisi itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Suko, yang tiap harinya baik, ternyata begitu kompetisi tidak masuk. Barangkali benar apa yang disampaikan,
dan kenapa kami dan Pak Masud bisa masuk ke PK. Mungkin kami sendiri karena Allah kasihnya apa ya, kami satu-satunya perempuan di Purbalingga, atau mungkin juga hadiah sebagai wanita yang solehah barangkali. Begitu juga Pak Masud, barangkali doanya yang begitu mustajab sehingga lolos seleksi nih Pak Masud. Ya, kami akui bahwa kami masih jauh dari kekurangan, tapi kami bisa masuk ke PK tidak lain adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, awal kita mengikuti program PK adalah tidak sendirian di Purbalingga. Insya Allah banyak yang mengikuti, termasuk dari sekolah negeri. Namun karena mungkin belum rezeki di tahun ini, sehingga mohon maaf tahun ini untuk bagiannya yang swasta. Mudah-mudahan tahun berikutnya tinggal yang negeri-negeri. Amin. Dan swasta yang lainnya tentunya. Karena tadi disampaikan banyak hal yang negeri sebenarnya walaupun belum masuk data PK, tapi sebenarnya sudah berbau PK. Ya. Jadi kami mengikuti seleksi melalui yang pertama penyampaian visi misi di YouTube, kemudian setelah dianggap lolos dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara itu 10 menit yang dilakukan oleh direktorat dengan Dudi. Setelah kami dinyatakan lulus dari visi misi, kemudian wawancara, baru kami mendapat informasi atau pengumuman bahwa sekolah Bapak Ibu dinyatakan sebagai sekolah PK, gitu. Dan kami masuk di kompetisi yang kedua. Seluruh Indonesia yang mengikuti kompetisi PK itu kurang lebih 15.000 SMK negeri dan swasta. Kemudian yang terjaring itu 901, baik negeri maupun swasta. Dan mungkin sebagai atau berbagi pengalaman, ternyata di dalam penyampaian visi misi itu ada penilaian tersendiri, yaitu lama atau durasi penyampaian visi dan misinya. Ini barangkali menjadi bekal bagi Bapak Ibu ke depan ketika mau ikut berkompetisi di tahun yang akan datang. Jadi saya mendapat bocoran bahwa ketika penyampaian visi misi itu tidak lebih, tidak kurang, pokoknya 3 menit. Tidak lebih dari 3 menit atau tidak sampai 4 menit. Jadi 4 menit penyampaian visi dan misinya. Kemarin saya hitung untuk teman-teman kami di Purbalingga itu kebanyakan lebih dari 3 menit. Termasuk Pak Julani, Pak Mariono, dan mungkin Pak Dar ya. Jadi ini termasuk menjadi sebuah penilaian. Jadi barangkali ini untuk bekal kita ke depan. Itu Bapak. Kemudian terkait dengan kurikulum, ini untuk PK dimulai dari kelas 10-nya itu sudah menggunakan kurikulum baru yang namanya kurikulum KOSTA, apa namanya Pak? Operasional sekolah, KOS itu ya. Kemudian di dalam kurikulum itu ada materi P5BK yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada konsentrasi. Ada konsentrasi di mana pelaksanaan konsentrasi itu nanti di kelas 11-nya. Kemudian untuk PKL-nya itu di kelas 12 semester terakhir. Jadi ini untuk kurikulum PK-nya. 6 bulan. Iya, makanya tadi ada istilah sistem blok gitu. Nah ini bagi sekolah yang akan memberlakukan sebagaimana PK, ini barangkali bisa memulainya. Kemudian tadi disampaikan bahwa mapel P5BK itu bukan mapel, tetapi di SMK PK itu menjadi mapel yang boleh diampuh oleh semua guru, baik guru normatif, adaptif maupun produktif. Makanya kami mencoba tadi memasukkan kepada guru
mapel yang kebetulan di sekolah kami tidak ada karena ijazahnya adalah perdagangan, sementara sekarang kan sudah ada nih. Sehingga kami coba untuk penuhi dengan materi P5BK-nya. Ternyata berdampak pada pencairan sertifikasi, bahkan validitasinya belum valid. Makanya tadi kami tanyakan itu. Bapak dan Ibu, saya kira cukup apa ya? Nanti untuk materi saya share saja ya. Karena ini banyak sekali ya. Termasuk tadi ada profil pelajar Pancasila ya. Ini banyak sekali Pak, kalau saya share nanti tidak cukup waktunya. Jadi profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 komponen, nanti bisa dibaca ya, dan ini menjadi mapel tambahan yang boleh diampu oleh siapa saja. Kemudian SMKPK itu harus melakukan 8+I ya. Jadi di sana itu ada keterlibatan perguruan tinggi. Nah, dalam sekolah kami atau PK kami ini dalam pelaksanaan sampai dengan selesai pembangunan baik fisik maupun non fisik, ini memang kami didampingi oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pusat. Barangkali karena ditunjuk maka antara sekolah kami dengan sekolah Pak Masud berbeda ya Pak. Kalau kami perguruan tinggi pendampingnya adalah dari Dharma Patria Kebumen. Kalau Pak Masud dari mana? Politama Surakarta. Jadi berbeda. Kemudian ketika SMKPK maka kepala sekolahnya itu harus menjadi CEO. Artinya sebagai leader, kalau di perusahaan itu leader tingkat tinggi. Berarti kepala SMKPK harus siap menjadi leader dan bisa berimbas kepada sekolah-sekolah yang lain. Maka terima kasih kepada Ketua MKS dan teman-teman yang telah menyelenggarakan acara ini. Ini salah satu bentuk imbas kami dengan Pak Masud untuk berbagi tentang SMKPK. Selanjutnya terkait dengan 8+I itu, kita I-nya itu apa? I-nya itu adalah link and match. Jadi kita harus berlink and match dengan perusahaan. Kemudian link and match perusahaan itu tidak hanya sebatas di atas kertas, sudah tanda tangan, pernikahan massal, difoto, setelah itu tidak ada keberlanjutannya. Ini memang yang tidak kita harapkan. Maka keterlibatan Dudi dengan kita itu sampai dengan keterserapan lulusan kita di dunia kerja. Alhamdulillah untuk PK kami itu untuk bidang hospitality. Karena nanti dalam PK itu meliputi 6 bidang. Ada permesinan yaitu Pak Masud kebetulan. Kemudian kami hospitality-nya, kemudian ada maritim, ada pertanian, kemudian ada ekonomi kreatif, dan ada dengan kerjasama dengan luar negeri itu. Jadi banyak sekali. Kemudian kami kebetulan mengambil yang hospitality-nya. Padahal mohon maaf di lapangan hospitality kami adalah OTKP yang memang sudah dinyatakan sebagai jurusan yang dianggap sudah jenuh atau aus. Nah, pada saat wawancara pertanyaan ini muncul, Ibu, kenapa kok mengambil OTKP? Padahal jurusan itu adalah jurusan yang sudah jenuh, yang harus diganti dengan jurusan yang lain. Maka jawab kami, mohon maaf Bapak, kalau memang jurusan ini sudah harus diganti, kenapa dari pemerintah masih memberikan kesempatan? Berarti kami mengambil nilai positifnya setelah dilaksanakan PK, nanti akan terangkat jurusan-jurusan manajemen itu. Ternyata betul Bapak, setelah kami menjalani kurikulum ini, banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh jurusan OTKP. Barangkali di sini masih ada yang sekolahnya jurusan OTKP nggih? Masih ada ya. Nah ini jangan berkecil hati. Ternyata di era digitalisasi ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh jurusan OTKP. Makanya kami tidak salah ketika kami mengambil itu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa PK kami bidang hospitality untuk bidang OTKP, kurikulum baru sekarang namanya sudah bukan OTKP lagi, tetapi MPLB, Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Nah,
MOU atau link match yang sudah kami lakukan untuk jurusan ini, satu dengan PT Pos yang ini sudah teaching factory. Jadi kami sudah mengikuti saran dari PT Pos di sekolah kami, dan kami sudah mencoba untuk mengaplikasikan di sekolah kami. Bahkan sudah sampai dengan apa yang dilakukan kantor pos, anak-anak kami melakukannya. Contoh misalkan menerima pembayaran listrik, wifi, pengiriman barang dan sebagainya. Kemudian untuk guru, alhamdulillah kami juga sudah bisa magang guru di kantor pos. Kemudian tinggal anak PKL besok ini untuk jurusan OTKP dengan PT Pos. Kemudian link and match kami selanjutnya adalah dengan PT Kombas, Digital Kombas. Itu yang berkantor di Purwokerto. Dan alhamdulillah MOU dengan PT Kombas ini tidak hanya kerjasama di atas kertas, tapi alhamdulillah sudah sampai dengan finansial. Artinya berarti sudah yang terakhir, Pak. Artinya bukan finansial dari PT Kombas itu memberikan uang ke saya, tidak. Tetapi